Selamat malam. Kali ini saya share dulu ya tentang investasi. Namun sebelumnya saya jelaskan dulu kenapa sih harus investasi. Karena investasi itu you want to let money work for you. You want to let money work for you. Jadi kalau kita terus bekerja untuk mendapatkan uang tanpa investasi, maka bisa saja sampai tua pun, sampai mati pun kita hanya akan bekerja untuk dapat uang. Tapi dengan investasi kita bisa membalik keadaan, uang akan bekerja untuk kita. Nah, kira-kira seperti itu. Mengapa kita harus investasi? Jadi itu salah satu sarana untuk investasi di masa sekarang ini adalah di stock market. Ini ada WA masuk, oke. Di stock market atau di pasar saham. Nah, kenapa memilih pasar saham? Aduh, ya. Kenapa kita memilih pasar saham? Karena, aduh, ini kok saya perlihatkan. Ini portofolio saya yang merah ya. Merah tapi tidak rugi. Kenapa? Karena belum tereksekusi. Ini namanya masih floating loss. Floating loss itu bukan kerugian, tapi karena kita masih bisa menggunakan strategi untuk membalik keadaan menjadi profit. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang ini ada gain loss. Saya perlihatkan bagian gain loss saja karena ini lebih indah, lebih menarik ya. Jadi di investasi ini, kenapa kita memilih investasi saham? Karena investasi saham itu adalah salah satu jenis investasi yang sifatnya liquid dan ada bagian yang, kalau dari segi agamanya, ada bagian yang halal di situ. Silakan dengar penjelasan Dr. Muhammad Arifin Badri, alumni Universitas Islam Madinah, bahwa itu boleh. Nanti dengar penjelasan dari beliau saja. Beliau doktor ya, doktor dari Universitas Islam Madinah, Kerajaan Arab Saudi. Kalau dari Mesir lebih-lebih lagi yang bolehkan ya. Tapi hanya untuk saham-saham yang bidang usahanya itu halal ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian sifat transaksinya tidak boleh ada transaksi hutang, karena kalau hutang kan biasanya ada riba di situ. Jadi makanya kebanyakan sekarang ini pialang-pialang saham atau broker saham, mereka itu menyediakan account syariah ya, account syariah untuk apa namanya, investor-investor yang tertarik atau berminat dengan model transaksi syariah di dalamnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, saya punya teknik yang bisa, dari teknik yang saya punya itu bisa mendapatkan profit sekitar 4% lah. Kira-kira sekitar 4 sampai 5% sebulan. Dalam kondisi IHSG itu lagi dalam kondisi IHSG lagi kurang bagus atau lagi jelek. Nah, kira-kira seperti itu. Ini saya profitnya ini lagi, kenapa ini cuma ini modal 9 jutaan ini, tapi dapatnya baru 231 sebulan. Kenapa? Dari tanggal 21 Maret, ini 21 Maret ya yang ini ya. Kemudian yang ini 20 April, karena banyak libur. Selain banyak libur juga karena money manajemennya kurang tepat. Money manajemennya di bulan Maret itu kurang tepat. Profitnya besar-besar tapi jarang profit karena money management yang kurang pas, kurang tepat, sehingga saya lakukan apa namanya, perubahan di money manajemennya. Saya buat lebih longgar lah, kira-kira begitu. Saya nggak akan terlalu banyak menjelaskan karena nanti yang dengar juga mungkin pada pusing, apa sih maksudnya, itu nggak jelas, ngomongnya nggak jelas buat apa gitu. Tapi yang pasti saya perlihatkan saja bahwa ini saya nggak pernah menjual yang rugi, dalam keadaan rugi, nggak pernah. Saya selalu bisa membuat posisi rugi menjadi untung. Itu ada strateginya. Nah, dengan profit return sekitar 4% per bulan,
Artinya apa? Kalau kita punya uang 100 juta, berarti kita bisa punya pendapatan sekitar 4 juta atau sampai 5 juta sebulan. Itu 100 juta. Bagaimana kalau punya 200 juta? Bisa dapat 8 juta sampai 10 juta. Kalau punya 300 juta, bisa punya potensi penghasilan sampai 12 juta, antara 12 juta sampai 15 juta. Nah, kalau kayak gitu sudah setingkat eselon 3 dong. Kita nggak perlu bayar apa namanya? eh menyogok untuk jadi PNS, ngapain, kasihan, haram lagi menyuap. Jadi lebih baik kita cari modal saja dan kita gunakan untuk investasi. Kita bisa menciptakan gaji sendiri. Kita nggak perlu apa ya, kita menjadi pengusaha untuk diri kita sendiri, menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Nah, seperti itulah bagusnya jadi pengusaha. Kita nggak harus ini tiap hari, harus gini, harus ini, harus aduh, banyak sekali peraturan. Yes. Ya, kalau kita belum punya modal mungkin kita sabar-sabar dulu kayak gitu. Tapi kalau sudah punya modal, kita harus exit keluar dari kondisi yang seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.